Abdullah bin Zaid ini bercerita tentang wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya melihat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu ngusap kuping, bukan dengan air bekas kepala. Dalam riwayat yang lain, karena ini riwayat Imam Baihaqi, Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya menyampaikan Nabi ngusap kepala bukan bekas tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa anhu, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunaihi ma'an, bahwasanya Abdullah bin Zaid yaitu melihat oleh beliau akan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunaihi, mengambil oleh Nabi untuk dua telinganya Nabi ma'an, akan air baru, khilafal ma'il ladzi akhadha li ra'sih, bersalahan dengan air yang mengambil Nabi untuk kepalanya Nabi. Akhrajahul Baihaqi, hadis ditakhrijkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wa huwa inda Muslim min hadzal wajhi bilafdi wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi. Dan dia, hadis ini menurut Imam Muslim dari ini jalur dengan redaksi wa masaha bi ra'sihi, dan mengusap oleh Nabi dengan kepalanya, bima'in, mengusap dengan air, ghairi fadli yadaihi, di luar sisa dua tangannya. Wa huwal mahfudhu, dan ini yang dihafal. Wallahu alam bissawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui oleh kita bersama, pintu menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk paling tingginya makhluk semesta alam, yang dijelaskan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam Jawharatut Tauhid. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anishiqaqi, makhluk Allah yang termulia secara mutlak dibanding surga, dibanding arash, dibanding malaikat dan segalanya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini makhluk paling mulianya makhluk. Untuk menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 124.000 pintu menuju Nabi. Ada 124.000 pintu sampai kita jumpa dengan Nabi. Karena pintu menuju Nabi tidak bisa kecuali lewat sahabat-sahabatnya. Nabi menjelaskan, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, sahabatku itu kayak bintang di langit, lewat pintu mana saja mengikutinya maka kita beroleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 124.000 orang sahabat, salah satunya namanya Abdullah bin Zaid. Dan ini kajian kita pada pertemuan ini. Abdullah bin Zaid inilah di antara sahabat yang musyawarah muncul ada azan. Azan yang kita lakukan itu
dari ngimpinya beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meski berkedudukan tinggi demen musyawarah. Nabi itu selalu bermusyawarah untuk apa saja, termasuk untuk urusan rumah tangga. Enggak pernah Nabi putusin sendiri, selalu bermusyawarah. Dan ini salah satu akhlak mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menjelaskan wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah kamu dalam satu urusan yang kecil, apatah lagi urusan bernegara. Itu Nabi tidak pernah putusin sendiri. Contoh, saat perang Badar tahun kedua Hijriah mau diserbu kaum muslimin, Nabi nanya kepada para sahabat, bagaimana ini kita mau diserbu? Kita bertahan di Madinah atau kita lawan? Maka usulan beragam, yang terbanyak lawan aja dengan pasukan seadanya dan logistik seadanya. Karena hasil musyawarah, suruh lawan, jalan kaki lumayan jauh, hampir 200 kilo, lagi puasa sahabat. 313 sahabat, 313. Kalau yang kemarin tuh 212, ini 313 jumlah sahabatnya. Datang ke Badar, meletuslah tanggal 17 Ramadan gitu. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an, begitu dalam Al-Quran. Karena hasil musyawarah menang perang Badar. Tahun ketiga meletus perang Uhud. Nabi musyawarah. Bagaimana ini? Kata Nabi, kalau saya bertahan aja di Madinah, nggak usah kita serang, biarin aja kita bertahan aja. Tapi beberapa sahabat ngotot, khususnya yang tidak ikut perang Badar karena sakit, lawan aja Nabi. Begitu. Tentara musuh ada 3.000 dan tentara yang ada 1.000, berarti maknanya 1 lawan 3. Nabi tidak mau, bertahan aja di Madinah. Mana yang usul kencang ini, lawan aja. Ujungnya ngomong doang. Ada usul, ada usil. Ini usil dipimpin oleh bin Salul. 700 serdadu dibelokin pada akhirnya. Sisa 300. Jadi 300 lawan 3.000. Mananya 1 orang lawan 10. Ya kalah. Gitu. Musawarahnya bertahan, ngajak maju. Nabi udah bilang, tapi musyawarah. Untuk apa aja Nabi selalu bermusyawarah. Termasuk bagaimana untuk memanggil sholat. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Zaid ngimpi, diajarin adzan. Dan inilah dipakai tadi muadzin kita. Itu begitu. Yang disuruh bukan yang ngimpi. Karena masing-masing ada faknya. Suara yang paling lantang dan nyaring Bilal. Bilal lah yang menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid ini bercerita tentang wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kajian kita. Kata beliau, saya melihat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu ngusap kuping, bukan dengan air bekas kepala. Ngusap kuping bukan pakai air bekas kepala. Dalam riwayat yang lain, karena ini riwayat Imam Baihaqi, Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya menyampaikan, Nabi ngusap kepala bukan bekas tangan.
Tuh, ada dua materi kita. Sesudah kita sedikit berbicara Abdullah bin Zaid, ini berbicara bagaimana wudunya Rasulullah. Para sahabat itu telaten, para sahabat itu teliti. Apa saja gerak-geriknya Nabi diperhatikan. Maka Nabi ngusap telinga bukan pakai air bekas kepala. Kenapa muncul ini? Ada hadis yang lain, al-udunani minar ra'si, telinga itu bagian dari kepala. Berarti kalau pakai hadis itu, basuh telinga nggak usah. Begitu, udah cukup bareng sama pala aja, udah telinga keusap udah jadi. Tapi Abdullah bin Zaid lebih detil. Jadi setelah Nabi ngusap telinga, ngusap pala, yang kemarin udah kita terangin begini sunatnya, wajibnya cuma segini. Nabi ambil air lagi, masukin tangannya begini, jempolnya ditaruh di belakang, telunjuknya masukin di lubang telinga, lalu dijalanin telunjuk itu oleh Nabi sampai keluar. Udah keluar di depan, baru Nabi dorong. Airnya baru bekas, bukan bekas air daripada kepala. Apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Banyak. Sudah kita sedikit urai tadi. Satu, hukumnya aja, karena Bulughul Maram kajian hukum Islam. Satu, Nabi ngusap telinga. Al-Quran tidak ada tulisannya ngusap telinga. Pada surat Al-Ma'idah ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Enggak ada wamsahu bi adzanikum, enggak ada. Adanya wa arjulakum ilal ka'bain. Enggak ada ngusap telinga. Prakteknya ada. Inilah Quran global. Prakteknya dari Nabi. Kalau pengen ngamalin Quran berjalan, amalin apa yang Nabi contohkan. Nabi ngusap telinga. Berarti ngusap telinga sunat. Al-Quran tidak tulis, tapi Nabi praktekkan. Lalu apa hukum ngusap telinga? Satu, sunat di dalam wudu, telinga kita diusap. Luarnya dan dalamnya. Jangan luar doang. Jangan wudunya begini. Ini namanya wudu anak TK. Jangan. Tapi diusap. Jangan juga ngusapnya begini. Aplusan. Ini tidak diajarin. Kecuali kalau tangan kirinya pegang gayung. Baru tangan kanan. Gak mungkin karena pegang gayung kayak kita pegang mic. Ini gayung. Gak mungkin bareng. Tumpah airnya. Kanan dulu. Begitu orang tangannya buntung. Inilah rahmatan lil alamin. Bareng. Jangan aplusan. Ada yang wudu ngusap telinganya aplusan. Ada. Ada. Yang mana orangnya? Enggak ngaji. Sian yang gak ngaji. Disalahin mulu. Begitu. Bareng. Ngusap telinga. Pakai air baru, bukan air bekas telinga. Maknanya kita ngusap air bekas telinga, bekas pala. Habis usap pala, telinga. Enggak. Pala lain, 3 kali Nabi ngambil air lagi, usap telinga, sampai 3 kali. 3 kali. Usapnya bareng. Tidak didahulukan yang kanan. Meski ada hadis nanti di depan, Nabi itu selalu memulai sesuatu yang kanan kalau yang bagus. Masuk masjid, kanan dulu. Masuk rumah, kanan dulu. Itu Nabi. Motong kuku, tangan kanan. Pakai baju, lengan kanan. Ini telinga ada 2, kanan sama kiri. Tapi Nabi mengusapnya bareng. Jadi hal yang bisa bareng, bareng aja.
Jangan dipisah-pisah. Begitu. Kenapa? Lebih simpel, lebih enak, lebih hemat. Kalau dipisah-pisah pemborosan. Begitu. Kalau bisa dipisah lagi, pisah mulu. Begitu. Yang bisa bareng-bareng. Bareng aja. Bareng. Maka telinga sunat diusap, hukum ngusapnya sunat, tidak wajib, karena di Al-Quran tidak ada sunat, dan sunat ngusapnya bareng. Dari hadis ini, satu, ngusap telinga ajaran Nabi. Dua, ngusap telinga hukumnya sunat. Tiga, ngusap telinganya sunat bareng, jangan kanan dulu, kecuali orang tangannya buntung atau megang gayung, baru kanan dulu. Begitu. Keempat, airnya tersendiri, bukan air bekas kepala, bukan air bekas kepala, bukan air bekas kepala. Itu begitu. Artinya air tersendiri. Begitu. Mana lagi yang kita bisa ambil? Berikutnya, mengusap kepala jangan menggunakan air bekas dua tangan, sebab ini fardu. Kalau yang ngusap di telinga sunat, sehingga airnya tidak menjadi mustakmal adanya. Mana lagi yang kita bisa ambil? Mengusap kepala hukumnya wajib, karena di sini dijelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Zaid riwayat Imam Muslim, Nabi mengusap kepalanya. Itu menunjukkan mengusap kepala hukumnya wajib dalam wudu, seperti penjelasan yang lalu. Cuman yang menjadi perdebatan, apakah mengusap seluruh kepala apa sebagian? Ini yang menjadi khilaf ulama. Madhab Syafi'i cukup sebagian, asal mana aja dari kepala jadi. Madhab Abu Hanifah seperempat kepala kudu kausap. Madhab Malik seluruh kepala kudu diusap. Ini namanya perbedaan pandangan. Prinsipnya ngusap kepala wajib adanya. Kemudian ngusap kepalanya berapa kali? 3 kali. Sesuai dengan hadis yang sudah diterangkan, dan setiap kalinya menggunakan air yang baru. Arti menggunakan air yang baru tidak kemudian memberikan pengertian air itu menjadi mustakmal adanya. Tidak. Tapi hadis ini memberikan pengertian betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ngusap kepala dan ngusap telinga beda ajaran. Ngusap kepala wajib, ngusap telinga sunat, sehingga airnya enggak digabung dengan air ngusap kepala, meski telinga adanya di kepala, diusap tersendiri. Begitu. Sunat biar merata, telunjuknya dimasukin, ada jalan puncak muter-muter, akan keluar sendiri. Udah keluar, jempolnya didorong, baru dia dapat ganjaran 100%. Kalau ngusapnya kayak begitu, ngusapnya. Kenapa Nabi barengkan?
Singkatnya, anggota wudhu yang bisa bareng, maka bareng ngusapnya. Contoh pipi. Pipi ada kanan, ada kiri. Nabi tidak wudhu kanan dulu. Ini namanya pakai bedak. Gitu. Tapi ngusapnya dari atas. Walaupun ada kanan. Enggak mutlak. Manakala ada kanan kiri, selalu kanan. Enggak. Ada ajaran. Dan ini kita harus ikuti apa yang Nabi kerjakan sebagai supaya iman kita sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga pemikirannya mengikuti ajaran yang aku bawa. Bila Nabi bareng, ya bareng. Bila Nabi kanan dulu, kanan dulu. Kita enggak boleh lepas dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Singkatnya, dari hadis ini bahwa hukum mengusap telinga sunat dan mengusapnya bareng, dan mengusapnya luarnya juga, dalamnya juga, dengan cara kayak tadi, telunjuknya masukin dua-duanya, jempolnya di belakang daun telinga, diputerin telunjuk sampai ujungnya jempol didorong. Ada satu ajaran lagi, isti'ab. Apa itu isti'ab? Yaitu sesudah telinga diusap 3 kali, udah ambil air sampai 3, pinggir ini belum tentu kena air, pinggirnya sunat isti'ab. Jadi pinggirnya merata. Makin banyak anggota wudhu kita mengikuti isbagul wudhu, kesempurnaan dalam wudhu, makin besar nilai kita di mata agama. Muslim tidak boleh asal-asalan di dalam ini ibadah, sebab wudhu pintu menuju salat. Ulama berkata, man lam yakhsha biwudu'ihi lam yakhsha fi salatih. Siapa yang tidak rapih pada wudunya, niscaya sulit rapih pada solatnya. Kenapa solat kita kurang berasa? Dari dulu kita solat, kudunya juga solat itu memberi dampak perubahan yang luar biasa dalam kehidupan seorang muslim. Lagian kita solat bukan baru dari dulu. Kenapa? Bisa jadi wudunya kurang rapih. Sebab wudu pintu awal menuju kesempurnaan di dalam kita punya solat. Sehingga apa yang telah disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Zaid, bagaimana beliau memperhatikan cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat Nabi amat sangat telaten ngebimbing kita, ngajarin, ampe yang kayak begitu diperhatiin, luar biasa. Saking enggak maunya jauh-jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya kita ibadah, pentingnya ngaji bersanad. Enggak boleh kita asal Google doang, kudu ngaji. Kenapa? Karena ini yang paling penting, talaqi namanya, ngaji. Begitu. Tanpa ini kesulitan kita. Sahabat itu amat sangat luar biasa memperhatikan gerak-geriknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga betapa lengkapnya Islam nyampe ama kita, tinggal muslimnya mau dekat enggak sama Nabi.
Kalau enggak, kayak kasus yang ada, kan kita dengar di berita, ada anak bunuh bapaknya, bunuh neneknya. Kenapa itu kayak begitu? Mana tinggalnya di Jakarta Selatan lagi, daerah kita, kan malu juga begitu. Jujur aja penyebabnya, kagak mau duduk di majelis ilmu. Kalau duduk insya Allah nggak dapat kayak begitu. Begitu berita yang beredar kriminal. Kalau mau ngaji nggak bakalan, karena nggak dapat siraman rohani, bisa jadi menyimpang. Ada yang bilang karena ada bisikan. Bisikan apa? Begitu. Ini nggak benar. Karena itu kita kudu ngaji. Jangan nggak ngaji. Bagaimana para sahabat mengejar-ngejar Rasulullah SAW, saking pentingnya ngaji. Imam Syafi'i sampai bilang, kata Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibaran lidatihi man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Hidupnya seseorang itu demi Allah, kalau pengen hidup, pengen sukses, pengen bahagia, kudu belajar, kudu ada ilmu, kudu ada takwa. Tanpa ini orang tidak dinilai. Bila orang itu luput belajar masa mudanya nggak mau ngaji, kata Imam Syafi'i, kuncinya atu takbirin aja 4 kali. Kalau orang agak mau ngaji, takbirin aja 4 kali. Kenapa? Kenapa? Bangkai yang berjalan di muka bumi. Mau ngapain hidup kalau nggak mau belajar? Kudu belajar. Hidup kudu belajar. Nggak bisa. Nggak bisa. Kudu belajar. Kalau nggak belajar hancur kita. Semuanya kudu belajar. Kudu belajar. Ini yang paling pokok. Ini yang paling pokok. Begitu. Karena itu para sahabat amat sangat luar biasa di dalam memperhatikan Islam. Mereka tidak pengen jauh apa saja daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampe wudu, perhatiin bagaimana Nabi ngambil air, bukan untuk 1 telinga, 2 telinga, mananya bareng, ampe kayak begitu diterangin. Begitu. Kenapa ada orang wudu aplusan kanan dulu baru kiri, kanan dulu baru kiri? Karena nggak belajar. Gitu, ngelihat temennya aja. Temennya begono ya begono. Coba kalau dia belajar, akan sama hasilnya. Dan ini hal yang paling penting dalam Islam. Lebih-lebih faktor urusan ibadah. Mudah-mudahan kesemangatan kita di dalam menuntut ilmu ini demi rapihnya kita ibadah. Karena urusan kita bukan dunia doang sampai akhirat. Mudah-mudahan keseriusan kita mengaji ini diberikan keistiqomahan oleh Allah, sehingga hidup kita tidak jauh dari cahayanya Nabi Muhammad. Allah tanamkan di hati kita pelan-pelan tapi pasti mendekati terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai ajaran-ajaran yang dibawa, lebih-lebih pada urusan ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hidupkan kita di dalam mengamalkan syariat Nabi, wafatkan kita di dalam mengamalkan syariat Nabi. Allah kumpulkan kita di akhirat bersama mereka para pencinta istiqomah pada mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Segini ajalah, nggak mau banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku ini sebenarnya Ustaz. Ini Ustaz. Aku punya teman. Dia dari lahir itu tinggal Amerika. Saya pergi ke dunia. Tetapi semenjak pas dia kecil itu dia ngobrol lagi sama
ketika dewasa dia ingin meminta sesuatu, tapi ayah ini kan punya orang tua apa menggunakan sama dia aja. Nah, dia kan kayak ada sendiri gitu loh. Kemudian dari itulah dia tinggal apa dan itu berarti kita menghubungi yang begitu. Jadi salah satu ajaran Islam adalah bakti kepada orang tua. Digandengkan oleh Allah, kebaktian kita kepada Allah indikatornya kudu bakti ama orang tua. Dalam Al-Quran Allah jelaskan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah perintahkan kita bertauhid yang benar dan berbuat baik kepada ayah bunda kita. Sama ada ayah bunda kita seagama dengan kita atau tidak, kita kudu baik sama dia. Sama ada ayah bunda kita masih hidup atau sudah meninggal, kita disuruh berbuat baik sama dia. Sama ada ayah bunda kita ngopenin kita ataukah tidak, kita disuruh berbuat baik kepadanya. Bahkan di dalam surat Luqman dijelaskan anishkurli wali walidaik, bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Andai dirasa oleh kita ayah kita kurang baik sama kita dilarang oleh agama durhaka kepadanya. Enggak boleh, kita harus hormat dan harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Tidak boleh kita ada dendam, tidak boleh kita ada kecewa kepada orang tua kita. Karena dia telah melahirkan kita, kita bisa tahu meruya karena lahir dari dia. Kita tahu segalanya lahir dari dia. Kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia yang punya jasa besar kepadanya, maka dia belum berterima kasih kepada Allah. Dan di antara jasa orang tua kita, ngelahirin kita, ngandung kita, dan seterusnya. Maka tidak boleh seorang anak durhaka kepada orang tua, meski nampak orang tuanya tidak baik di mata kita. Mungkin ada sebabnya yang kita nggak paham. Oleh karena itu, tidak boleh anak lalu menaruh dendam kepada orang tua. Ini dia tidak paham, padahal dia ayahnya sendiri, padahal dia ibundanya sendiri. Salah. Ini perlu dinasehati, perlu diluruskan, karena kita suksesnya kita karena orang tua kita. Jangan sampai dirasa ama kita, orang tua kita ada yang kita minta sesuatu tidak diberikan, lalu dianggap orang tua kita tidak sayang sama kita. Dan ini pemikiran yang sempit dan keliru. Islam menyuruh untuk birrul walidain, bakti kepada orang tua, sebab dia sebab adanya kita. Tidak boleh kita berbuat yang tidak benar. Bahkan hukuman Allah yang disegerakan di dunia adalah salah satunya uququl walidain, durhaka sama orang tua. Pastikan anak yang durhaka hidupnya nggak bakalan sukses. Andai kelihatan sukses, semu dengan hati yang sangat hampa, sebab udah janji tidak ada siksaan yang disegerakan selain siksaan durhakanya anak kepada orang tua. Bila kita temukan ada orang-orang sukses, pastikan karena dia hormat dan takdim kepada orang tua. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.
cara mengatasinya gimana Pak caranya mengatasinya? Iya, bagaimana cara mengatasinya? Ini banyak faktor. Jadi karena yang ditanyakan ini kan ada orang yang sakit, lalu nanya sama dokter. Dokter kan cuma ngira-ngira doang nanya. Teman saya ini badannya panas. Kenapa ini? Maka dokter kemungkinan bisa aja badannya panas habis berjemur, bisa aja badannya panas karena di pantatnya dikasih bawang putih jadi panas, bisa aja panas ini karena demam. Jadi untuk menerangkan tuntasnya amat sangat kesulitan karena bukan pelakunya, hanya kira-kira. Ada orang makan bakso lalu nanya sama kita, enak nggak? Ya kira-kira doang, karena yang makan dia. Jadi bagaimana mengatasinya? Temannya itu dipertemukan, nanti bakal kita bantu untuk mengatasi. Begitu mengatasi, memindahkan ini aja belum tentu komplit nih omongan sama dia menyampaikannya. Maka karena itu kalau dibilang temennya amat sangat sulit saya untuk menjawabnya, kecuali hanya kemungkinan. Sama seperti sulitnya ada orang makan bakso nanya enak tidaknya sama saya. Ini rada repot begitu. Hanya kemungkinan enak tandanya nambah dia. Ya hanya begitu yang kita bisa jawab. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah baik kalau sudah doa.